Minggu kali ini kita akan membahas mengenai RAI ya, Relative Importance Index. Nah, ada RAI ya, mirip seperti SI juga ya, Significance Index. Nah, ini adalah apa? Ini sebenarnya adalah suatu teknik untuk memeringkatkan ya, teknik pemeringkatan ya. Nah, ini dengan cara kita menemukan atau mencari rata ya dari suatu faktor. Ya, di mana faktor itu diberikan bobot ya terkait dengan persepsi dari respondennya ya. Nah, pengolahan data kuantitatif pada penelitian yang berdasarkan data Likert ya dapat diolah dengan perhitungan RAI ini ya. RAI memiliki kemampuan untuk menghasilkan sebuah indeks yang dipakai untuk memeringkatkan setiap faktor ya. Pemeringkatan dimulai dengan indeks RAI yang value-nya nilainya terbesar hingga yang terkecil ya. Karena semakin besar ya berarti semakin importance ya. Nah, apabila terdapat RAI yang sama pada dua faktor ya, maka kita dapat menggunakan standar deviasi ya. Rumus SD yang kemarin di minggu-minggu awal ya sudah kita bicarakan. Nah, standar deviasi ini untuk area yang sama ya berarti standar deviasinya cari yang nilainya paling kecil ya, karena semakin kecil nilai standar deviasi itu berarti semakin bagus ya, semakin apa namanya konsisten ya. Faktor yang memiliki indeks RAI yang sama akan diurutkan mulai dari angka deviasi yang terkecil hingga terbesar ya. Oke. Karena ya berarti data tersebut semakin akurat ya dan konsisten karena penyebarannya menjadi lebih sempit. Nah, kita umum menggunakan data Likert ya untuk penelitian kuantitatif di bidang manajemen konsumsi ya. Umumnya ya Likert scale itu 1 sampai 5 ya. Ini classic Likert scale ya. Di mana angka 1 itu yang paling least ya. Misalnya di sini paling disagree, very disagree ya kan. 2 disagree, 3 neutral, 4 agree, 5 strongly agree ya. Nah, kemudian ada juga Likert scale yang sifatnya 4 poin ya, ataupun 6 poin ya, atau 10 poin. Nah, ini kenapa? Jadi ada dua versi ini, ada yang odd Likert scale ya, points Likert scale, ada yang even points ya, ada yang dia ganjil jumlahnya ya, seperti 5, 7 gitu kan ya, ganjil, dan ada yang genap ya, 4, 6, 10. Nah, itu kenapa begitu? Karena kalau ganjil berarti dia ada nilai tengahnya ya, nilai tengah neutral points ya. Kalau genap dia berarti tidak ada nilai tengahnya ya. Dia ada unsur paksaan bagi responden untuk memilih ya kan. Nah, ini penentuan kita mau pakai yang mana jenis Likert scale-nya tentu harus ada justifikasinya ya. Nah, kemudian ini ada rumus RAE-nya ya, yaitu sama dengan sigma W dibagi A kalikan N. Ya, di mana W itu adalah bobot ya, pembobotan yang diberikan pada tiap faktor. Kemudian A itu adalah nilai ya petingginya, yaitu dalam misalnya kalau yang menggunakan Likert scale 5 poin ya 5 berarti ya. Kalau misalnya 6 poin ya 6 ya. Kemudian N itu adalah jumlah total responden yang memberikan apa yang bisa divalidasi, yang valid ya, yang bisa kalian analisis. Oke. Nah, ini terkait dengan Likert scale tadi ya, itu adalah sebuah skala psikometrik ya, yang digunakan untuk penelitian yang menggunakan kuesioner ya. Ini dinamakan berdasarkan nama dari penemunya, psikologis ya, Francis Likert. Eh, Ketika kita merespon untuk item dengan Likert scale ya, respondents ya, ini akan melihat ya dan memberikan persepsi mereka ya terkait dengan agreement ataupun disagreement ya pada skala yang ada di Likert scale ya. Nah, klasik Likert scale ya itu tadi ada 5 points ya, odd numbers ya. Jadi ada middle atau neutral options.
Tapi ada juga yang even numbers Likert scale ya. Jadi ada unsur force-nya ya. Ada faktoran sedikit lah ya, meskipun pada small degree ya. Supaya tidak memilih neutral ya option. Nah ini contohnya ada beberapa penelitian ya yang meng-highlight kalau di Indonesia ini cenderung orang-orang ketika disodorkan kuesioner survei mereka akan memilih nilai tengah, nilai tengah semua. Ya. Atau mereka cenderung memilih kalau menemui pertanyaan yang agak ambigu, mereka akan memilih nilai tengah, neutral. Ya. Nah ini akan berpotensi bias, ya. Hingga pada beberapa penelitian itu mereka menjustifikasi untuk kalau misalnya memang penelitiannya Indonesia dengan karakteristik respondennya seperti ini, ya, maka digunakan Likert scale yang sifatnya even numbers, ya, even points, yang genap, ya. 6 6 atau 4 lah, 4 6 atau 10 gitu ya. Nah, itu di buat skalanya gitu ya. Oke. Nah, ini saya coba kita ikuti ya contoh dari penelitian dengan menggunakan Likert scale ya. Ini penelitian kita sendiri ya. A motivational framework for women to work in the construction industry ya, an Indonesian case study. Nah, construction industry ya still faces several problems ya, including worker shortage ya, inequality, recruitment challenges. Ini introduction dulu ya, pendahuluan latar belakang. Karena menghadapi berbagai masalah itu, maka penting bagi sektor konstruksi ini ya. Bentar. Nah, maka penting bagi sektor konstruksi ini untuk dapat attract ya, merekrut dan meretain sebenarnya ya. Me, me, apa namanya? Meretain itu, memelihara lah. Apa sih? Menjaga ya jumlah wanita yang bekerja ya, profesional di industri konstruksi ya. Tapi sayangnya figures angka dari pemerintah itu ya berdasarkan BPS itu hanya 2,2 ya wanita yang bekerja di industri konstruksi 2,2% ya. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah quantitatively identifying the motivating factors for women to work in the construction industry ya. Kemudian tentu ada biasanya di paper itu ya, ada penelitian kayak menyusun TA juga ada literatur review sampai di sini tidak saya sampaikan. Next itu adalah metodenya ya, metodologinya itu kita sampaikan dalam bentuk flowchart mulai dari start ya, kemudian ada integrated literature review-nya ya, kemudian ada identification of motivating factors-nya, expert interview dan questionnaire development ya, approve or not, kalau not approve ya revise ya, kalau approve then we can distribute ya, kita dapat mengumpulkan melakukan pengumpulan data secara actual ya, jadi artinya kita distribute the questionnaire ya, either offline maupun online ya. Mungkin tadi Kevin sempat menyampaikan Pak agak susah ini dapat ini karena memang ada target responden kan, dan jumlah sampelnya karena untuk apa yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, penelitian kuantitatif ini sekarang ini cenderung harus minimal itu 100 ya, 100 data yang valid untuk dapat direspon, apa untuk dapat dianalisis ya. Nah, jadi uh, it really depends on you ya. This the challenge of the quantitative research, yaitu pengumpulan datanya ya. Nah, akan berbeda nih dengan kualitatif research ya. Kalau misalnya cuma expert interview ya mungkin cuma 10 orang ya cukup gitu kan ya. Tapi untuk survei, questionnaire survei, kalian harus butuh effort lebih untuk dapatkan respondennya ya. Either offline maupun online ya. Nah, ini eh, kalau misalnya dia kalian online kemudian kurang ya, kalian lakukanlah secara offline ya ke proyek ya atau ke uh, ya memang profesional ya perusahaan yang bekerja di bidang konstruksi misalnya ya, minta izin untuk membagikan survei ya. Kemudian kalau memang mereka katakanlah tidak apa tidak lazim ya untuk mengisi
online gitu kan ya, tidak ahli, tidak cakap, katakanlah tukang gitu kan ya. Ya kalian boleh memberikan dalam bentuk media cetak ya, kemudian tapi isinya dari cetak itu nanti kalian akan merekapnya ya, memasukkan ke dalam Excel ya untuk bisa dianalisis selanjutnya ya. Nah kemudian tadi ya itu tadi terkait dengan data questionnaire, questionnaire survei ya, distribution ya, collection, data collection. Kemudian kita setelah itu akan melakukan data analisis dan sintesis. Nah ini kelebihan dari kuantitatif nih, untuk data analisisnya akan cepat ya, eh, karena sudah menggunakan software ya, dan sudah ada formulanya, dan kita tinggal membandingkan hasil dari bacaannya ya, dari angka yang dihasilkan dari perhitungan tersebut gitu ya. Kalau kualitatif ya interview ya justru lamanya di aspek data analisisnya ini gitu ya. Nah, kemudian dari situ untuk khusus untuk penelitian ini ya yang saya sebutkan di sini ya, itu ada framework development dan baru finish gitu ya. Tapi kita di sini hanya fokus di kuesioner ya, kuesioner dan kemudian analisisnya dengan menggunakan RAI ya. Nah, di sini ada petunjuk pengisian kuesioner ya dengan skala 1 sampai 6. 1 itu sangat tidak berpengaruh, sampai 6 sangat berpengaruh gitu ya. Misalnya apakah pemberian penghargaan atas pekerjaan ini mempengaruhi motivasi berkarir ya. Apakah pemberian ini yang sukses di masa lalu mempengaruhi motivasi ya, dukungan ya, eh, dari keluarga itu mempengaruhi motivasi dan seterusnya gitu ya. Nah ini total ya, meskipun sudah dilakukan survei di penyebar dengan banyak ya, tapi hanya berhasil mendapatkan 66 gitu ya. Nah ini memang masih wajar karena eh, respondennya harus wanita gitu ya, dan agak susah menemukan eh, profesional woman ya in construction gitu ya. Di sini educational background-nya ya, kita untuk profile respondennya kita bagi ada educational background-nya, lulusan diploma, bachelor, master degree ya, berapa persen ya. Paling banyak itu adalah di bachelor degree ya, 49 orang ya, di 49 bagi 66 dikalikan 1% jadi 74,3% gitu ya. Kemudian job position-nya ya, apakah di junior level, senior level, executive, or owner ya. Nah, itu berapa persen? Company kategorinya, private, state-owned, or ministry, berapa persen ya? Professionnya ya, dia ini sebagai apa ya? Contract administration, designer, supplier, QS, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah profiles of the respondents. Next, ini adalah analisisnya ya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis ya menggunakan RRI ya dan faktor analisis. Tapi faktor analisis tidak kita jelaskan di sini ya. Kita akan pertimbangkan apakah kita minggu depan akan mempelajari faktor analisis atau tidak gitu ya. Tapi ini ya khusus RRI ya kita gunakan untuk melakukan pemeringkatan ya dari faktor-faktor motivating tadi ya, motivating factor tadi ya. Kalau factor analisis umumnya digunakan untuk melihat latent factors-nya ya. Nah, RI tadi sama rumusnya ya, sigma W dibagi A kalikan N ya, di mana W itu weighting ya untuk tiap factors, A itu highest weight yaitu 6 ya kan karena skalanya 1 sampai 6 ya. Kemudian N itu total numbers of the respondent yang valid untuk dianalisis ya tadi 66 gitu ya. Nah, ini ya identification of the factors ya. Ada 21. Nah, ini contoh responsnya ya yang dari online ya. Nah, kemudian dari masing-masing responsnya ya kita hitung ya berapa orang sih untuk pertanyaan untuk pernyataan pertama ya. Faktor yang pertama ya, pemberian penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan. Berapa orang nih yang menjawab skalanya 1? Oh, ada 3. Kemudian berapa orang nih yang menjawab skalanya 2? Ada 2. Berapa orang yang menjawab skalanya 3? Ada 2. 4 ini ada 8. 5 ada 17. Dan kebanyakan ya yang menjawab 6 itu 34 orang. Totalnya itu adalah 66 orang. Ya. Sekarang dapat RI
0,84. Dari mana gitu ya? Nah, itu ya tadi masukkan aja ke rumus. 1 skalanya dikalikan jumlah yang memilih skala itu berapa? 3 orang. Ditambahkan skala kedua ya, dikalikan jumlah yang memilihnya ada 2 orang. Ditambahkan skala yang ketiga ya, dikalikan jumlahnya yang memilih skala 3 ada 2 orang. Demikian seterusnya sampai 6 dikalikan jumlah yang memilih skala 6 itu ada 34 orang. Dibagi 6 kalikan 66 ya, didapatlah 0,84 gitu ya. Demikian seterusnya untuk pernyataan kedua, ketiga, faktor keempat dan seterusnya gitu ya. Berapa yang memilih per skalanya ya, kemudian hitung nilai RI-nya ya. Nah, dari sini ya didapatlah dari 21 faktor ini ada 5 faktor motivasi terpenting, yaitu pleasant working environment ya dengan nilai RI 0,92, kemudian personal and family support ya RI-nya 0,89, workplace security on site ya 0,88, good management by the company ya 0,87, dan good relationship with superiors 0,87. Nah, di sini yang 4 dan 5 ini kan sama nih RI-nya ya 0,87. Kok bisa ada yang 4 dan 5? Nah, ini kita bisa artinya menggunakan tadi SD ya, standard deviation ya. Berarti standard deviation yang nomor 4 ya, good management ini lebih kecil dibandingkan good relationship ya. Nah, dari sini ada view, kita bisa buat presentasi dalam bentuk visualization dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada ya, silahkan kalian, ini contohnya ya, buka Excel ya, kemudian kalian buat ini ya. Ada rekap data penelitian mengenai pengalaman magang ya. Ada 35 responden, ada 12 pertanyaan atau 12 variabel ya. Hitunglah RI-nya, tentukan 5 variabel yang paling berpengaruh atau penting ya. Ini ada 12 nih, ada A1, 2 sampai A7, kemudian B1 sampai B5 ya. Kemudian nih responnya dari masing-masing responden ya, responden 1 sampai responden 35. Dengan skala 1 itu sangat tidak setuju dan 5 itu sangat setuju gitu ya. Nah, silakan kalian cari ya, dibuat, masukkan ke dalam tabel ini ya. Number ya, number factors, kemudian factorsnya ya atau quotientnya, kemudian Likert scale 1 sampai 5 ya. Kemudian total ya, ininya RI, SD, dan rank ya, rankingnya atau peningkatannya. Nah, ini sudah bisa buka pakai Excel kan ya? Ada pakai Excel kalian? Bisa nggak? Ada. Hah? Bisa ya, Putri ya? Jadi dicoba Putri. Ini tabelnya kamu buat dulu. Kenapa? Enggak, nanti bikin tabel. Iya, bikin tabel ini dulu. Masukkan dengan Excel ya. Kalau sudah Putri? Enggak ada, Pak. Kalau sudah ya, sekarang kita kan harus ngisi nih. Ngisi jumlah responden yang memilih skala 1, 2, 3, 4, 5 untuk A1 ya kan. Untuk A2 sampai A7 dan B1 sampai B5 nih kan. Nah, silakan nih. Dilihat nih yang dari di sini ya. Ini yang A1. Ini ada yang memilih angka 1 nggak? Nggak ada ya. Nggak ada berarti 0. Angka 2 ada berapa? Di A1 hanya ada di nomor 34 ya. Cuma ada 1 yang memilih skala 2. Skala 3 ada berapa nih?
ya. Memori skala 3 ada 1, 2, 2 ya. Kemudian 4 ada berapa, 5 ada berapa. Demikian seterusnya. Ya, dimasukin. Ini dimasukin sampai ke faktor B5 ya. B5-nya. Ya. Oh, oke. Coba deh saya buka pakai ini ya. Nah, ini adalah hasil yang sudah diisi ya di masing-masing apa namanya skalanya ya. 1 ini 0 ya, 2 ini 1, 3 ini ada 2 orang, memilih 4 ini ada 20, yang memilih 5 ada 12, total 35. Demikian seterusnya kita isi ya dari A1 sampai B5 ya. Nah, kemudian dihitung arraynya ya. Dapatlah ini ya. Kemudian kita hitung lagi SD-nya ya. Standard deviation-nya didapatlah ini ya. Nah, sekarang kita melakukan pemeringkatan. Dengan yang paling tinggi adalah ini ya, 0,92 ya untuk A3 ya. Nah, ini 0,92 nomor 1 ya. Ternyata di sini juga ada nih 0,92 ya, B1 ya. Tapi dia SD-nya kan lebih besar dibandingkan yang A3 ya. B1 ini kan lebih besar standard deviation-nya ya. Sehingga dia di peringkat kedua. Kemudian peringkat ketiga yang mana? RI-nya 0,89 ya. Itu 3. Kemudian yang keempat nih 0,89 dan 0,87 ya. Ada 2. Nah, ini yang mana nih? Nah, kita lihat SD-nya. SD-nya ternyata sama. Sama-sama 0,73 juga. Kenapa demikian? Karena dia sama persis jawabannya kan. Di sininya ya. Yang memberikan responnya, jumlahnya. Sama persis ya. Mungkin tidak orangnya beda gitu ya. Tapi jumlahnya secara ini sama gitu ya. Sehingga memberikan hasil perhitungan yang sama. Nah, kalau seperti ini, sama-sama RI-nya sama, SD-nya juga sama, ya berarti dia adalah peringkatnya sama, seimbang ya, 4 dan 4. Ya. Peringkat 5-nya nggak ada ya. Jadi langsung ke peringkat 6 ya, yang di 6, 0,86. Ini peringkat 6 ya. Peringkat 7, 0,85, 7. Peringkat 8, 0,84 nih, 8. 9, 0,82 ya, 9. 10, 0,82 juga 9 ya. Tapi di sini 10 ya, tapi di sini karena RI-nya SD-nya lebih kecil yang A7 dibanding A5 ya, jadi 9 dan 10 di sini. Kemudian yang 11 ini 0,8 ya, 0,80 ya, 80 di 11 dan terakhir 0,79 ini 12. Nah, demikianlah kalian sudah melakukan analisis RI ya dan mendapatkan pemeringkatannya gitu ya. Nah, ini yang akan kalian terapkan untuk tugas kelompok kalian ya. Tugas kelompok kalian kan minggu ke-15 harus dikumpulkan ya. Nah, memang secara RPS kita memang meluangkan 3 minggu ya. 12, 13, 14 untuk kalian mengerjakan, mengumpulkan data, melakukan proposal ya.
sampai nantinya menyiapkan presentasi. Ya, karena yang namanya satu statistik itu ya sebenarnya satu kesatuan dari awal sampai akhir gitu ya, penyajian datanya gitu ya, semuanya. Nah, itulah yang akan kalian lakukan ya dan berikan di minggu ke-15 ya. Tapi mungkin kita akan lihat ya, apakah kita akan memajukan di minggu ke-14 atau tetap di minggu ke-15. Mengapa? Karena pengalaman dari yang sebelum-sebelumnya itu pasti ada banyak salahnya gitu ya. Entah salah hitungnya. Padahal ini mudah kan ya, kalau di sini begini mudah gitu kan. Tapi ada aja yang miss-nya gitu ya. Kemudian pelaporannya mungkin ada yang kurang gitu ya untuk membuat laporannya. Sehingga biasanya saya berikan satu minggu untuk revisi ya. Jadi either kita akan melakukan presentasi di minggu ke-14 ya, atau di minggu ke-15 nanti akan saya informasikan lebih lanjut. Oke, sampai sini ada yang mau kalian tanyakan terkait dengan RAI? Apakah sudah paham semua mengenai cara analisis dengan RAI ini? Simple ya, simple, sederhana. Nah, jadi silakan dipelajari ya. Bisa di-download ya contoh paper dengan teknik RAI ya. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, ya saya akhiri sampai di sini. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan ya?